Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Saudara-saudara yang saya cintai, saya banggakan saya mendapatkan banyak informasi atas keberadaan sebuah makam ulama tokoh di Nusantara ini yang lagi-lagi diba'alawikan, dihabibkan. Padahal ulama itu hidup pada sekitar abad ke-15. Ini abad era Sunan Kalijaga. Konon ulama ini, tokoh ini adalah putra dari adiknya Sunan Kalijaga. Tokoh ini, ulama ini dikenal dengan nama Joko Sembung atau Kiai Adam Sari, yang makamnya terletak di Desa Sembungan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kalau tidak salah masuk Kecamatan Kejajar. Ini mengagetkan karena Desa Sembungan adalah desa tertinggi di Pulau Jawa dan menjadi salah satu aset pariwisata alam terbaik di Indonesia. Masuk satu dari 50 desa wisata terbaik di seluruh Indonesia dan merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian sekitar 2.300 mdpl. 2 bulan yang lalu dikunjungi oleh Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, karena desa ini yang terkenal sejuk, bukan hanya sejuk ya, dingin. Pada saat-saat tertentu suhunya sampai 0 derajat. Ya, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Wonosobo kan memang begitu. Di sini ada puncak yang sangat populer, ya, ini Puncak Sikunir. Penggemar wisata traveling pasti tahu dengan nama Puncak Sikunir di Desa Sembungan. Jadi masuknya di Desa Sembungan Wonosobo ini. Kemudian tentu saja pemandangan panorama alam adalah andalan yang utama di Desa Sembungan ini bagi desa wisata. Satu keistimewaan lagi di Desa Sembungan ini terkait pariwisatanya adalah dari Puncak Sembungan ini bisa dinikmati alam pemandangan sunrise, ya, ini ketika detik-detik matahari terbit. Dan menurut catatan para penggemar traveling, catatan pariwisata, sunrise di Desa Sembungan ini, di Cikunir ini, merupakan sunrise dengan pemandangan terbaik di dunia. Konon katanya begitu. Walau alam saya sendiri belum pernah ke sana. Oke, itu sedikit terkait dengan Desa Sembungan, yang di atas ketinggian desa ini terdapat satu makam ulama, yakni Kiai Adam Sari, atau yang populer disebut dengan Kiai Joko Sembung. Mengapa disebut Joko Sembung? Dari beberapa referensi yang tadi saya baca, karena beliaulah Joko Sembung atau Kiai Adam Sari lah yang diceritakan membabat alas, mendirikan Desa Sembungan ini. Oleh karena itulah kemudian diabadikan Kiai Adam Sari dengan nama Joko Sembung. Joko Sembung tadi saya baca yang katanya mereferensikan dari Kesultanan Demak. Beliau hidup di eranya Sunan Kalijaga, merupakan putra dari adik kandung Sunan Kalijaga. Nah, tetapi saat ini katanya di papan silsilah makam Joko Sembung ini terpampang di sekitar pintu masuk makam Joko Sembung. Silsilahnya di situ nampak jelas, baru ditulis bahwa Joko Sembung atau Kiai Adam Sari adalah keturunan Bani Alawi. Ada Imam Ubaidillah dan nama Alawi. Saya dapat informasi itu sejak beberapa hari kemarin sebenarnya, cuman baru sempat saya follow up, ya, mohon maaf ini yang memberikan informasi. Dan saya cari-cari di YouTube, memang benar saya menemukan tayangan YouTube yang kebetulan ini luar biasa, ya. YouTube ini bukan sedang bercerita tentang masalah nasab. YouTube ini sedang bercerita masalah desa wisata, Desa Sembungan ini. Tapi kebetulan ini vloggernya, ya,
YouTubernya jalan-jalan sampai ke area makam dan kebetulan mengambil gambar nyouting di area makam termasuk papan nama. Termasuk papan nama dari makom Joko Sembung, dan nampak jelas di situ memang tertulis silsilah Ki Haji Adam Sari atau Joko Sembung. Yang polanya sama persis dengan pola-pola silsilah makam-makam yang dibalawikan. Anda bisa melihat ini di tayangan foto sebelah yang saya screenshot. Polanya sama persis dengan makom-makom wali, makom-makom ulama Nusantara yang dibalawikan atau dibinbalawikan. Polanya sama persis. Jadi saya curiga, saya menduga bahwa pola semacam ini, pola silsilah ini dibikin oleh satu orang atau setidaknya satu tim, satu kelompok yang memang melakukan perburuan makam-makam ulama tokoh-tokoh Nusantara untuk dibalawikan. Karena polanya persis, cara modelnya, warnanya itu sama persis. Yaitu di situ ditulis dari atas silsilah Ki Haji Adam Sari atau Joko Sembung, Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah Dusyaro. Saya baca dulu nih sebentar. Sayyidina Husain, kemudian ke bawah Ali Zainal Abidin, Muhammad Ali Bakir, Ja'far As-Sadiq, Ali Uraidi, kemudian Muhammad An-Nakib, Isa Ar-Rumi, kemudian Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah. Ya, Ubaidillah, ya terus Alwi Awal, dan seterusnya adalah silsilah yang banyak Ba'alawinya, Habib, ke bawah Joko Sembung. Ya Allah ya Karim. Apa maksudnya sih kalian, wahai Bani Alawi, wahai keturunan pendatang imigran Yaman di Nusantara, maksud Anda, maksud kalian itu apa? Mencuri silsilah, merampas silsilahnya tokoh-tokoh Nusantara. Jotos gregetan. Kamu pendatang aja, nggak usah ngaku-ngaku punya silsilah dengan tokoh-tokoh Nusantara. Nggak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan orang Nusantara. Lama-lama minta kurang ajar sampean pada ya. Asih sabar ke lo wong Indonesia. Wong Nusantara nang ora sabar birat kowe. Kon Bali menyaman lah dari tangisan. Sudah diterima di Nusantara dengan baik. Syukuri. Dikasih hati kok ngerogo rempelang aku turunannya wong Nusantara. Ketemu bidang perkara. Bajuk pada ya. Kesuh kayak kerungu iki. Jadi ini ada catatan ini. Beliau ini, Joko Sembung ini wafat mana tadi ya? Wafat pada tahun 1627. Ya. Jadi sangat tidak mungkin kalau kemudian tokoh kita Ki Joko Sembung wafat pada tahun 1627. Tulisannya itu ada di komplek makomnya. Kemudian kok menjadi keturunannya Habib Bani Alawi, itu ketemu bidang perkara. Habib Bani Alawi datang ke Nusantara pada abad awal 19. Datang ke sini mencari makan. Karena negaranya dihimpit, dihajar oleh kemiskinan, konflik perang saudara di bawah Belanda ke sini nunut mangan kok dadakan. Wis dewai mangan enak kepenak, bersyukur alhamdulillah ku dadakan ngerampasi sejarah, ngaku-ngaku keturunannya ulama Nusantara. Bajuk ya, sekali lagi bajuk ya. Kualat kowe karo ulama-ulama Nusantara, saya doakan kalian kalau nggak bertobat, nggak minta maaf dengan ulama Nusantara, kalian semua akan kualat oleh ulama-ulama Nusantara. Penjurunya dari Sabang sampai Merauke. Karena kalian telah membalawikan, melencengkan silsilah, melencengkan sejarah ulama-ulama kita dari Sabang sampai Merauke, sampai desa tertinggi di Pulau Jawa. Ya sempat-sempatnya kalian membuat silsilah, menyalahi sejarah, mengaku-ngaku Joko Sembung sebagai anak keturunan kalian. Bajuk. Kalau tidak minta maaf, tidak segera copot itu papan-papan nama palsu bikinan kalian. Jangan salahkan kalau kita yang akan mencopot sejarah Anda dari bumi Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.